Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Anistiani dengan NPM 1920-164. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas makalah dari Bapak Rudi Martiawan dengan Bapak Rifki Khairul Arifin, yang mana saya mengambil tema APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. Di sini ada pengertian organisasi internasional. Organization adalah suatu proses, sedangkan international organization adalah aspek-aspek representatif dari suatu fase dalam proses tersebut yang telah dicapai dalam suatu waktu tertentu. Hubungan internasional antara pemerintah, kelompok individu tidaklah bersifat acak, tetapi bersifat terorganisir. Suatu bentuk dari hubungan internasional tersebut adalah institusi, yaitu bentuk kolektif atau struktur dasar dari suatu organisasi sosial yang berbentuk dasar hukum atau tradisi manusia yang dapat berupa pertukaran, perdagangan, diplomasi, konferensi, atau organisasi nasional. Semua tujuan awal pendirian organisasi internasional tersebut diwujudkan dalam sebuah bentuk perjanjian. Setiap organisasi tersebut memiliki fungsi dan tujuannya yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini saya mempunyai contoh organisasi-organisasi internasional. Yang pertama ada PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, United Nations atau UN, adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan di San Francisco pada tanggal 24 Oktober pada tahun 1945 setelah konferensi Dumbarton Oaks di Washington. Namun, sidang umum yang pertama dihadiri wakil dari 51 negara dan baru berlangsung pada 10 Januari pada tahun 1946, yaitu di London. Nah, yang kedua, di sini ada NATO. Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau North Atlantic Treaty Organization atau NATO adalah sebuah organisasi internasional untuk keamanan bersama yang didirikan pada tahun 1949. Yang ketiga, di sini ada ASEAN, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau PERBARA, atau lebih populer dengan sebutan Association of Southeast Asia Nations atau ASEAN, merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus pada tahun 1967 melalui deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regional. Nah, selanjutnya di sini ada APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. APEC adalah sarana kerjasama ekonomi di negara-negara Asia Pasifik yang dibentuk pada bulan November pada tahun 1989 di Canberra, Australia, atau usul Perdana Menteri Australia Bob Hawke. Prinsip dasar pembentukan APEC adalah sebagai forum konsultasi dalam memecahkan masalah ekonomi perdagangan dan investasi anggotanya. Selanjutnya, di sini ada keanggotaan APEC yang terdiri dari 18 negara, yaitu yang pertama ada Amerika Serikat, Australia, Kanada, Meksiko, China, Jepang, Brunei Darussalam, Hong Kong, Korea Selatan, Malaysia, Papua Nugini, Thailand, Singapura, Indonesia, Selandia Baru, Filipina, Chile, and Taiwan. Tujuan APEC adalah untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik, terutama di bidang perdagangan dan investasi. Nah, di sini ada kesimpulan bahwasanya organisasi merupakan sub dari suatu lembaga, dan organisasi itu sendiri adalah kelompok orang yang secara bersama-sama ingin mencapai tujuan yang sama. Pada hakikatnya,
Organisasi adalah adanya orang-orang yang usahanya harus dikoordinasikan secara tersusun dari sejumlah subsistem yang saling berhubungan dan saling bekerja sama atas dasar pembagian kerja, peran serta, dan mempunyai tujuan tertentu. Lalu, perlunya organisasi internasional di dunia adalah untuk mengatur dan menyelaraskan perdamaian dan untuk menyelesaikan berbagai macam masalah yang ada di setiap negara. Tanpa adanya organisasi internasional atau berkurangnya suatu organisasi internasional, maka keseimbangan di suatu negara akan menjadi kacau. Nah, mungkin dari saya dicukupkan sekian untuk presentasi kali ini. Sampai jumpa di kesempatan lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.